three areas where we are doing more together. First, in the energy sector. Indonesia has tremendous potential in renewable energy. Singapura siap memperkuat kemitraan strategis dengan Indonesia. Fokusnya bukan cuma diplomasi, tapi energi bersih, proyek solar Morowali, konektivitas penerbangan, pendidikan, sampai kerja sama pertahanan. Pertanyaannya, Indonesia benar-benar untung besar dari kerjasama ini? Perdana Menteri Singapura, Lawrence Wong menegaskan bahwa Singapura siap memperkuat kemitraan strategis dengan Indonesia. Pernyataan ini disampaikan dalam rangkaian Leaders Retreat bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta. Yang menarik, kerjasama ini bukan hanya soal hubungan diplomasi, tapi menyentuh beberapa sektor penting, mulai dari energi baru terbarukan, proyek solar di Morowali, konektivitas penerbangan, hubungan antar masyarakat, pendidikan, sampai kerja sama pertahanan antara TNI dan SAF. Bagi artileri, pertanyaannya sederhana, apakah Singapura hanya ingin memperkuat hubungan biasa atau ada peluang besar untuk ekonomi, energi, investasi, dan posisi Indonesia di kawasan? Poin paling besar dari pernyataan Lawrence Wong adalah soal energi. Wong menilai Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan energi baru terbarukan. Ini penting karena masa depan ekonomi tidak bisa lepas dari energi. Industri butuh listrik, data center butuh listrik, kawasan industri butuh listrik, dan investor global sekarang makin melihat apakah sebuah negara punya energi yang stabil, bersih, dan kompetitif. Singapura melihat Indonesia punya potensi besar di sektor ini. Tapi Indonesia juga harus hati-hati, jangan sampai hanya menjadi penyedia sumber daya. Indonesia harus mengejar nilai tambah, investasi, teknologi, lapangan kerja, dan manfaat nyata untuk industri nasional. Salah satu yang disorot adalah pembangunan salah satu proyek solar terbesar di Morowali, Sulawesi Tengah. Morowali bukan wilayah biasa. Morowali dikenal sebagai salah satu pusat industri besar di Indonesia. Kawasan industri seperti ini membutuhkan pasokan energi yang besar dan stabil. Kalau proyek energi surya bisa berjalan serius, maka ini bisa menjadi sinyal penting. Indonesia tidak hanya bicara hilirisasi dan industri, tapi juga mulai menghubungkannya dengan energi bersih. Namun, artileri melihat satu syarat penting. Proyek besar seperti ini harus memberi manfaat ke Indonesia, bukan hanya listriknya, tapi juga teknologinya, investasi lokalnya, tenaga kerjanya, dan efek lanjutannya ke industri dalam negeri. Selain energi, Perdana Menteri Wong juga menekankan pentingnya hubungan antar masyarakat. Ini sering dianggap kecil, padahal sangat penting, karena hubungan dua negara tidak hanya dibangun oleh pemimpin dan menteri. Hubungan jangka panjang juga dibangun oleh pelajar, mahasiswa, pekerja, pengusaha, dan masyarakat. Wong menyambut baik peluncuran program Sekolah Garuda dan program pertukaran pelajar. Wong juga menyinggung pelajar
dari SMA Taruna Nusantara di Jawa Tengah yang telah disambut oleh universitas di Singapura. Program seperti ini bisa membangun persahabatan dan pemahaman antar masyarakat. Bagi artileri, ini penting karena kerja sama pendidikan bisa membuka jaringan, ilmu, pengalaman, dan kualitas SDM Indonesia. PM Wong juga menyampaikan optimisme terhadap konektivitas kedua negara. Singapura berharap akan ada lebih banyak koneksi penerbangan ke berbagai wilayah Indonesia. Ini penting karena penerbangan bukan hanya soal perjalanan. Konektivitas udara bisa mendorong wisatawan datang ke Indonesia, bisa mendukung perjalanan bisnis, bisa mempercepat interaksi antar masyarakat, dan bisa membuka peluang ekonomi untuk daerah-daerah di Indonesia. Kalau rute penerbangan makin banyak, maka daerah yang sebelumnya kurang tersambung bisa punya peluang baru. Pariwisata bisa bergerak, UMKM bisa ikut terbantu, investasi juga bisa lebih mudah masuk. Tapi, lagi-lagi Indonesia harus memastikan manfaatnya tidak hanya terasa di pusat, tapi juga sampai ke daerah. Di bidang pertahanan, Indonesia dan Singapura juga sepakat memperkuat hubungan institusional antara Tentara Nasional Indonesia dan Angkatan Bersenjata Singapura atau SAF. PM Wong menyampaikan apresiasi terhadap peran Presiden Prabowo dalam memperkuat hubungan militer kedua negara berdasarkan kerjasama pertahanan. SAF dan TNI sedang menjajaki pembangunan fasilitas latihan yang disebut antara lain Batu Raja, Kalimantan Barat, dan Siabu Air Weapons Range. Ini penting karena hubungan pertahanan bukan hanya soal latihan militer, ini juga soal kepercayaan, stabilitas kawasan, dan kemampuan dua negara menjaga keamanan bersama. Apalagi Indonesia dan Singapura berada di kawasan strategis. Jika kerjasama pertahanan semakin baik, stabilitas kawasan bisa ikut lebih kuat. Jadi, apa yang harus dikejar Indonesia dari kemitraan strategis dengan Singapura? Pertama, energi bersih harus memberi manfaat untuk industri nasional. Kedua, proyek solar Morowali harus membuka investasi, teknologi, dan lapangan kerja. Ketiga, kerjasama dan antara dengan perusahaan Singapura harus memberi nilai tambah untuk Indonesia. Keempat, konektivitas penerbangan harus membantu pariwisata, bisnis, dan ekonomi daerah. Kelima, pendidikan dan pertukaran pelajar harus meningkatkan kualitas SDM Indonesia. Keenam, kerjasama pertahanan harus memperkuat stabilitas kawasan. Intinya, Indonesia jangan hanya menerima pujian. Indonesia harus memastikan kerjasama ini menghasilkan manfaat nyata. Kesimpulannya, pernyataan Perdana Menteri Lawrence Wong menunjukkan bahwa Singapura ingin memperkuat kemitraan strategis dengan Indonesia. Fokusnya cukup besar, energi bersih, proyek solar Morowali, dan antara konektivitas penerbangan, pendidikan, dan pertukaran pelajar, sampai kerja sama pertahanan TNI dan SAF. Ini bisa menjadi peluang besar untuk Indonesia, tapi peluang tidak otomatis menjadi keuntungan. Indonesia harus memastikan
setiap kerjasama punya arah yang jelas. Ada investasi nyata, ada transfer teknologi, ada lapangan kerja, ada manfaat untuk daerah, ada penguatan industri, dan ada dampak langsung untuk daya saing ekonomi nasional. Pertanyaannya, apakah kemitraan Indonesia dan Singapura ini benar-benar akan menguntungkan Republik Indonesia atau Indonesia hanya menjadi tempat proyek dan pasar besar?